Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang berbagai macam air yang sah digunakan bersuci. Nah, ketika kita mau ibadah, kita itu harus bersuci. Bersuci itu yaitu mau wudhu, butuh mandi. Nah, kita itu harus menggunakan air. Nah, ada beberapa air yang bisa atau boleh digunakan untuk berwudhu. Dan saya ini mengambilnya dari kitab takrib. Dan juga saya cantumkan ibaratnya dalam kitab takrib, yaitu ibarat bahasa Arab. Nah, al-miyahu allati yajuzu biat tadhiru. Beberapa air yang boleh bersuci dengan air ini, sab'u miyahin, ada 7 air. Yang pertama, air yang boleh dibilang suci adalah ma'us sama'i, yaitu air hujan. Air hujan ini walaupun berbagai warna apapun itu bisa digunakan suci. Jadi andai kata ada turun hujan, kita langsung wudhu, keluar langsung wudhu, itu ya sah. Atau ketika kita junub, kita langsung keluar, hujan-hujanan, itu juga sah. Karena apa? Air hujan itu boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Walaupun juga umpamanya airnya itu tidak jernih. Mungkin airnya bahkan ada air hujan air susu. Pernah kalau tidak salah di budaya Arab ada hujan susu. Walaupun putih tapi karena ini air hujan tetap digunakan bersuci karena asli. Air yang kedua yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu air laut. Ya, walaupun air laut ini asin, tapi ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Mungkin yang rumah kita dekat dengan air laut, kita bisa datang ke laut untuk mengambil wudhu atau mandi besar menggunakan air tersebut walaupun asin, tapi ini sah digunakan untuk bersuci. Nah, apa-apa, sah ini. Yang ketiga yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu ma'un nahri, air sungai. Umpamanya kita rumahnya dekat sungai, kita kepengen wudhu, nggak usah kita menurut kamar mandi atau tidak usah kita buat keran, langsung kita wudhu di air sungai tadi, itu sah. Ya kan? Atau mandi langsung kita masuk ke sungai, langsung mandi, itu juga sah. Karena air sungai itu air yang suci, boleh digunakan untuk bersuci. Bahkan mungkin walaupun airnya keruh, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu ma'ul bi'ri, air sumur. Ya. Sumur, kita bikin sumur di belakang atau bawah, kita menimba air dari sumur tadi. Nah, air dari sumur tadi ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang kelima, air yang boleh digunakan bersuci yaitu air sumberan. Ya, air keluar dari tanah, tiba-tiba menyumber dari tanah keluar lah. Nanti air ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Atau kita ngebor, tiba langsung airnya menyembur air. Nah, bisa ini air sumberan ini kita gunakan untuk wudhu. Yang keenam, air yang boleh digunakan bersuci yaitu ma'us salji, air salju. Ya, mungkin kita di daerah Eropa atau daerah yang memang sering turun salju, kita boleh menggunakan wudhu atau bersuci menggunakan air salju. Terus yang ketujuh, air yang boleh kita gunakan untuk berwudhu atau bersuci yaitu ma'ul bardi, air embun. Ya, air embun itu seperti mungkin ketika kita pagi-pagi kita lihat di daun pohonan itu nanti mesti ada airnya, tetes-tetes air embun itulah. Ini nanti kita kumpulkan, nanti kita wudhu bisa gitu kan untuk berwudhu yaitu air embun.
Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tohirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu air suci yang bisa mensucikan dan tidak makruh digunakan. Contohnya yaitu air mutlak. Air mutlak yaitu air yang tidak punya embel-embel di belakangnya. Atau mungkin punya embel-embel yang embelnya sifatnya ini tidak melekat. Contoh air ketika ditaruh di gelas, kan namanya air gelas. Tapi ketika air dipindah ke kamar mandi, namanya berubah jadi air kamar mandi. Ketika ditaruh di ember, jadi air ember loh. Embel-embel di belakangnya itu ember, air gelas itu bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Itu namanya air mutlak. Ini bisa digunakan untuk suci, ya. Airnya ini suci, juga bisa digunakan untuk bersuci, buat wudhu atau buat, nah, yaitu seperti air yang disebutkan di depan, yaitu yang 7 air itu, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air salju, dan juga air embun itu yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua yaitu air tohirun mutohirun makruhun, yaitu air suci yang bisa mensucikan tapi dia makruh digunakan. Contohnya seperti air yang dipanaskan dengan menggunakan sinar matahari atau al-ma'ul musammas kalau bahasa Arabnya. Air yang dipanaskan dengan menggunakan sinar matahari, yaitu air ini pun masih dibatasi jika air ini dipanasnya ditaruh di tempat wadah yang bisa berkarat. Jadi wadah selain emas dan perak yang bisa berkarat. Karena apa? Ketika air ditaruh tempat yang berkarat, ketika tersinar sinar matahari, terus karatnya ini akan lepas, akan mencampur air. Kemudian jika air yang panas ini yang terkena dengan karat ini tadi digunakan untuk wudhu, akan menyebabkan kulit belang. Makanya itu makruh digunakan. Ya. Dan juga di daerah yang tropis, yang panas. Beda kalau memang daerah yang tidak begitu panas, panasan juga tidak terlalu. Atau wadahnya ini wadah yang emas atau perak, karena emas dan perak, wadah emas perak ini tidak bisa berkarat, maka boleh digunakan, tidak makruh. Maksudnya itu, ya gunakan juga tidak makruh. Yang ketiga yaitu ma tohirun ghairu mutahhirin, yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Nah, seperti apa? Ya air yang itu, air yang tidak mutlak. Seperti air teh, kan dia suci tapi tidak bisa mensucikan karena dia punya embel-embel belakang yang melekat, nempel terus. Ya, air teh itu ditaruh gelas ya tetap air teh, harus diambil ya tetap air teh. Air kopi umpamanya atau air mawar ditaruh di gelas air mawar, diambil tetap air mawar loh. Embel-embel di belakangnya melekat terus. Beda tadi kalau air mutlak, embel-embel di belakangnya tidak melekat. Itu air yang ketiga ya. Atau mungkin yang keempat yaitu ma'un najisun, air najis. Air najis ini adalah air yang kurang dari gula. Ketika dia kejatuhan najis, ya, maka dia air yang kurang 2 kali ini najis. Baik air yang kurang 2 kali ini berubah atau tidak, ketika kejatuhan najis otomatis dia najis. Atau memang airnya ini 2 gula. Cuma ketika kejatuhan najis dia itu berubah, maka otomatis air 2 gula ini jadi najis. Berbeda kalau memang airnya ini 2 gula, kejatuhan najis dia tidak berubah, maka dia tidak jadi air najis. Nah, ini tidak boleh digunakan. Najis. Bahkan bisa menyebabkan batal ibadah kita kalau kita kena air najis ini. Nah, itu pembagian air, ya kan? Air tohirun mutohirin, ya kan? Ghairu makruhin, ya. Tohirun mutohirun makruhun,
tahirun ghairu mutahhirin, dan juga ma'un najisun, air suci yang bisa mensucikan dan tidak dimekruh digunakan. Yang kedua, air suci yang mensucikan makruh digunakan. Air suci yang tidak bisa mensucikan. Yang keempat, air najis. Demikian penjelasan dari saya. Kalau memang mungkin ada kesalahan ngomong atau keterangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.